Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok keempat yang beranggotakan yang pertama ada Satria Jakaria, kedua ada Farida Bumulo, dan yang ketiga ada Muhammad Wajir Mursyidin. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang perubahan budaya di pesantren dan etos kerja. Tapi teman-teman, sebelum kita masuk pada inti materi yaitu perubahan budaya, kita cari tahu dulu yuk, ternyata ada loh unsur-unsur yang membentuk pesantren, syarat-syarat agar pesantren tersebut dapat didirikan. Nah, berbicara soal pesantren tidak lepas dari komponen yang menjadi syarat agar institusi keagamaan ketika ingin dicap sebagai pesantren. Jadi mempunyai syarat tertentu loh teman-teman sekalian. Nah, syarat-syaratnya itu yang pertama ada pondok pesantren. Penjelasannya, pesantren adalah asrama pendidikan Islam tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang guru yang lebih kita kenal dengan istilah kiai. Nah, hal inilah yang membedakan dengan sistem pendidikan lain dan merupakan ciri khusus dari sebuah pesantren tersebut. Terus ada juga unsur yang kedua, kiai. Penjelasannya juga, kiai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren dan ia merupakan pendiri dari sebuah pesantren tersebut. Bisa dikatakan kiai ini merupakan tokoh penting dalam pendirian pesantren ini loh teman-teman sekalian. Nah, yang ketiga ada unsur santri. Nah, dalam lingkungan pesantren terdapat dua kelompok santri, yaitu santri mukim dan santri kalong. Pasti teman-teman sekalian masih bingung, apa sih itu santri mukim, apa sih itu santri kalong? Nah, santri mukim adalah santri yang menetap di pondok dan mempunyai kewajiban menjalankan aturan di dalam pesantren, seperti mengajar santri-santri muda. Nah, kalau santri kalong, bagaimana penjelasannya? Nah, kalau santri kalong merupakan santri yang berasal dari penduduk sekitar dengan pesantren yang biasanya tidak menetap di pondok tersebut. Terus ada juga unsur yang keempat yaitu masjid. Masjid dapat dikatakan sebagai jantung pesantren. Mengapa demikian? Ya karena di masjidlah awal mula kiai mentransfer ilmunya kepada santri. Nah, di samping sebagai tempat sholat, masjid juga dijadikan sebagai sarana bagi setiap kegiatan yang mempunyai hubungan dengan segala aspek kehidupan. Terus yang kelima ada kitab kuning. Nah, kitab kuning merupakan rujukan yang dipakai oleh kiai dalam menyampaikan ilmu keagamaannya. Di situ semua santri harus menguasai kitab-kitab kuning yang senantiasa diajarkan di pesantren. Tujuan diajarkannya kitab kuning agar mendidik dan menjadikan santri menjadi seorang ulama. Nah, jadi itu dulu teman-teman sekalian penjelasan dari unsur-unsur yang membentuk pesantren. Langsung saja yuk kita ke materi inti yaitu perubahan budaya di pesantren dan etos kerja. Jadi teman-teman sekalian, ternyata ada banyak perubahan, macam-macam perubahan yang terjadi di pesantren loh teman-teman sekalian. Jadi perubahannya itu bukan hanya terjadi pada pesantren, ternyata pada kiai juga mengalami perubahan, mengalami pengaruh akan perubahan budaya tersebut. Jadi sebelum kita masuk pada apa saja sih macam-macam perubahannya, jadi teman-teman sekalian harus tahu dulu ya bahwa selama masa kolonial ternyata pesantren merupakan lembaga pendidikan yang paling banyak berhubungan dengan rakyat. Nah, kenapa demikian? Karena dalam kiprahnya melawan Belanda itu pesantren tidak hanya dihadapkan pada perlawanan fisik, tetapi pengaruh Belanda melalui budaya pun menjadi tantangan tersendiri bagi pesantren tersebut. Nah, jadi pengaruh budaya yang terjadi pada pesantren itu yang pertama ada pertarungan yang terjadi di pondok pesantren antara budaya luar dan budaya lokal, di mana unsur yang tersisihkan tidak dapat berfungsi dan diganti dengan unsur baru yang kemungkinan besar berasal dari unsur luar. Nah, gejalanya itu dibuktikan dengan masuknya unsur baru berupa jenis pendidikan sekolah yang menggunakan kurikulum modern. Terus yang kedua ada juga pesantren yang pada awalnya merupakan jenis pendidikan yang bersifat salafi. Nah, karena kondisi zaman yang kian berubah dan menuntut peningkatan kualitas dan kemampuan diri, mendorong beberapa pesantren untuk melakukan pembenahan dengan mengubah sistem pendidikan menjadi modern atau pondok pesantren halal. Terus yang ketiga ada dalam aspek pendidikan. Nah, perubahan yang dialami oleh pesantren ini yaitu berusaha menggabungkan pendidikan agama dan pendidikan umum dengan didirikannya berupa madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah, yang dimana tujuannya agar masyarakat mampu menyimbangi pendidikan agama dengan pendidikan umum sebagai upaya mengantisipasi pesatnya kemajuan zaman.
Nah, terus ada poin yang keempat, yaitu dalam aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di mana saat ini sudah ada pesantren yang menyediakan alat teknologi seperti speaker untuk pengajian, telepon, TV, dan media lainnya. Nah, teman-teman harus mengetahui ya bahwa padahal sebelumnya pesantren tidak menyediakan alat-alat tersebut loh. Namun, pesantren hanya menyediakan satu sarana kiostel atau kios telekomunikasi sebagai tempat penyambung informasi bagi masyarakat dan santri yang ingin melakukan komunikasi. Nah, terus ada juga poin dalam aspek politik. Nah, di sini dimaksudkan yaitu pesantren yang didirikan pada masa kolonial sangatlah berperan dalam mengempas penjajah dengan bermodalkan semangat berjihad. Sehingga sampai saat ini pesantren dimanfaatkan atau memanfaatkan suhu politik demi dakwah Islamiyah. Nah, itu saja sih teman-teman pengaruh budaya yang dialami oleh pesantren. Namun teman-teman sekalian harus tahu loh, bukan hanya pesantren saja yang mengalami perubahan, tetapi perubahan juga terjadi pada kiai selaku pemimpin di dalam pesantren tersebut. Contohnya yaitu yang pertama, ada masyarakat yang biasanya berkonsultasi dengan kiai mengenai pertanian, namun sekarang lebih banyak berkonsultasi dengan petugas penyuluhan lapangan Departemen Pertanian. Yang kedua, ada dalam masalah kesehatan, di mana masyarakat lebih banyak mengunjungi dokter ketimbang kiai. Terus yang ketiga ada masalah pendidikan, di mana masyarakat cenderung memilih ahli pendidikan seperti sarjana pendidikan daripada kiai. Nah, setelah kita membahas materi macam-macam perubahan budaya yang terjadi, kita lanjut pada materi yaitu sikap pesantren terhadap perubahan sosial budaya. Penjelasannya yaitu sikap pesantren terhadap perubahan sosial budaya terpaut pada dua sikap loh teman-teman sekalian, yaitu ada sikap menolak dan menerima perubahan. Nah, perubahan yang ditolak adalah perubahan yang akan mengganggu kestabilan sistem di pesantren, misalnya sikap individualistis. Sementara perubahan yang diterima adalah nilai-nilai yang dianggap akan mendukung terhadap perjalanan pesantren pada masa depan, misalnya masuknya media elektronik dan media komunikasi. Nah, segitu dulu pembahasan materi di video kali ini. Semoga materi di video kali ini bisa menambah wawasan teman-teman sekalian akan perubahan-perubahan budaya yang terjadi. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.